siang semuanya. Lagi apa sih? Pasti lagi ada di depan layar kaca Anda untuk menunggu kita sama-sama rumpi So Secret sama saya Kak Rose, ditemani oleh Daniel Pajoksana, dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya ada Bun Sar, Ibu Sarwenda. Apa kabar, Bu? Baik. Gimana? Hah? Pacar, siapa? Kok pacar? Aduh, teman kerja. Oh iya, teman kerja kamu mana? Bawa sini lah, kan kamu kerja. Kok dia nggak nemenin? Kan aku kerja ke sini, belum tentu dia kerja ke sini kan. Iya. Aku mah tergantung yang undang aja. Oke, baiklah, nanti kita undang ya. Tapi nanti kita ngobrol sama Sarwenda, kita ke pojokan untuk membahas yang lagi ramai di luar sana. Apa sih yang menuai banyak komentar dan keresahan netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, ini sebenarnya bukan keresahan sih, lebih kepada pengen tahu aja ya. Karena kabarnya tadi harusnya jam 1 itu sudah diumumkan hasil tes DNA-nya Lisa Mariana. Tapi sampai sejauh ini sudah jam 2. Belum ada apa-apa gitu ya, belum kelihatan. Ini karena diumumkannya di Mabes Polri. Tapi pihak pengacara kedua belah pihak sudah hadir. Tentunya wartawan juga semuanya udah berkumpul semuanya, dan kita juga udah kepo-kepo ya. Nanti kita update ya. Nanti kalau di tengah-tengah pas lagi tayang ada pengumumannya, kita umumkan ya. Yang lagi ramai lagi itu adalah apa sih, netizen juga kayaknya lagi banyak yang resah karena melihat ternyata gaji DPR ya, isunya adalah gaji DPR itu 3 juta per hari gitu ya kan. Karena ada beberapa juga hal-hal yang naik tunjangannya naik segala macam gitu. Tapi itu udah diklarifikasi, gaji pokoknya tidak naik. Yang naik itu beberapa tunjangan-tunjangan. Yang paling kelihatan itu adalah tunjangan beras, naik 2 juta gitu. Tapi yang menjadi fokus perhatian netizen adalah tunjangan perumahan, yaitu sebesar 50 juta rupiah ya. Alasan anggota DPR tak dapat rumah dinas, ganti tunjangan 50 juta per bulan. Ini sebenarnya ya emang mungkin fasilitasnya kan dapat tempat tinggal gitu ya. Walaupun kan kapan mereka itu bertugas ke IKN? Nggak tahu juga ya. Kan mungkin rumah dinasnya udah disiapin di situ, ya kan? Nah, tapi yang menarik adalah pernyataan dari wakil ketua DPR. Dia bilang tuh sebenarnya ya itu kan untuk fasilitas supaya kerjanya lebih nyaman karena ada banyak yang dari luar kota. Tapi hitung-hitungannya gini, sebenarnya kalau kos di sekitar sini, di sekitar kawasan gedung DPR MPR, itu kan 3 juta per hari. Kali 26 hari itu sebenarnya 78 juta. Tunjangannya 50 juta. Jadi itu masih tekor. Coba kita lihat statementnya berikut ini. Ada? Nggak ada. Aduh, nanti aku dikira aku ngarang loh kalau. Iya, komentar netizen coba kita baca ya. Nih, berangkat subuh seperti rakyatmu kalau memang macet, katanya gitu. Karena rakyatnya ada yang datang katanya dari jam 2 pagi. Yang berikutnya, kerja macet-macetan wajarlah, gimana yang naik KRL berdiri desak-desakan. Ini mobil pribadi, ada bensin ditanggung rakyat, masih ngeluh aja. Oh, ada tunjangan bensin. Padahal kan sekarang udah ada mobil listrik ya. Ya, ganti yang berikutnya. Suami saya berangkat kerja dari jam 2 dini hari dari Bogor ke Jakarta. Karena jam kerja sebelum subuh sudah start bawa bus. Gimana rasanya ngantuk bawa transportasi tapi tidak ngeluh mengenai macet. Jam 2 kalian masih tidur, tapi rakyat sudah bangun melawan dinginnya malam demi Indonesia gitu ya. Aku cuma bacain komen ya. Tapi ngomong-ngomong soal kos kontrakan sehari 3 juta. Mungkin bisa tanya Pinkan Mambo, dia sehari 2,5 juta ya kan. Itu rumahnya gede, ada kolam renangnya. Tapi emang bukan di Jakarta sih, itu agak minggir dari Jakarta. Tapi kan alasan Pinkan Mambo kenapa dia bayarnya per hari adalah karena dia tidak punya cash untuk bayar sewa per bulan ataupun per tahun. Apakah tunjangan ini juga dibayar per hari? Gitu nggak sih? Kalau Anda butuh tempat tinggal kos, hubungi nomor di bawah ini. Malah jualan. Oke, baik. Ini ada lagi yang ramai yang kemarin juga soal Wami ya, Ari Lasso versus siapa namanya, Adi Adrian yang menjadi dia presiden direktur Wami gitu ya. Pokoknya Ari Lasso keselnya karena dia ngerasa bukannya kita mau ketemuan dulu, kenapa tiba-tiba Adi Adrian press conference. Pokoknya kalau dari pihak Wami mengatakan bahwa itu sebenarnya bukan 700.000 royalti yang diterima Ari Lasso, puluhan juta gitu ya. Tapi kata Ari Lasso, iya sekali, alhamdulillah 40 juta itu dari Januari sampai Juli. Yang lain-lainnya, nah itu tapi yang jadi permasalahan adalah hitungnya gimana. Tapi kalau untuk kasus ini, aku juga ikut pusing kalau ngitungin duitnya orang. Gimana kalau kita langsung ngobrol aja? Udah ada. Aku udah ada hasil tes DNA. Ini kayak aku yang siapa mau melahirkan gitu, nggak ada ya kan? Bukan itu ya. Langsung aja kita menuju ke bintang tamu kita, ada Sarwenda. Kita lihat dulu profilnya berikut ini.
Ruben Onsu pada 2013 dan nikah bernama Betran Peto Putra Onsu, namun bercerai pada September 2024. Gagal ginjal, gagal jantung, dan gagal pernafasan. Pasca ayahnya menuduh bahwa anak pertama Sarwendah bukan anak Ruben Onsu, namun Sarwendah mengklarifikasi bahwa Sarwendah, apa kabar Ibu? Baik. Sehat? Sehat. Oke, ini kan kalau kita lihat Sarwendah ini ada banyak hal yang dia hadapin, ada banyak hal yang harus dia kerjakan, begitu ya, live setiap hari. Dan yang kemarin terakhir adalah Sarwendah akhirnya mengklarifikasi secara detail gitu sampai harus mendatangkan juga dokter bayi tabung yang terlibat dalam proses pada saat kamu hamil Thalia. Iya. Oke, kita lihat seperti apa videonya berikut ini. Ada saksinya begitu ya. Sampai kamu akhirnya ya itu jalan yang amat detail gitu ya untuk membuktikan, menjawab semua tudingan-tudingan itu. Yang mendorong kamu melakukan itu apa? Satu, supaya nanti ya Cici Thalia kan kalau sekarang main media sosial juga belum main, ya kan? Belum begitu main lah istilahnya, dia ada ngelihat kadang-kadang. Dan sampai sejauh ini sih aku ngejagain mentalnya dia yang pasti. Dan aku belum menemukan pertanyaan tentang berita ini sebenarnya gitu. Jadi ya aku selalu bilang sama dia, kalau ada berita apa yang Cici mau tahu, Cici bingung, Cici tanya sama Bunda. Dan biasanya kita emang sering deep talk, sering ngobrol. Dan sekarang dia bisa ngechat, voice note, telepon lah gitu ya. Aku mau nanti pada suatu saat dia ngeliat berita ini, dia tahu ada gitu. Jawabannya gitu. Ada jawabannya, jadi nggak dikira oh iya benar ya gitu. Lagian kan ini proses bayi tabung juga nggak sekali langsung jadi gitu. Terus kalau bayi tabung ya berarti dari pihak rumah sakit juga pasti udah tahu siapa yang diambil bibitnya siapa yang diambil, bibit dari aku, dari ayahnya. Itu kan istilahnya mereka yang membantu untuk menjadikan prosesnya gitu. Mereka mengikuti step by step. Betul, jadi nggak mungkin kalau misalnya salah. Dan by the way aku nggak tahu orang ini siapa, nggak kenal, nggak pernah ketemu, ya aku nggak tahu gitu loh. Terus tiba-tiba ada berita ini juga aneh gitu. Tapi aku yakin ya, karena istilahnya kita bagi tugas lah. Aku tinggal sama anak-anak ya, berarti kan aku yang ngurusin mental anak-anak, kehidupan anak-anak gitu. Jadi ayahnya aku yakin pasti akan mengusut tuntas berita ini sampai ketangkep kan, ayahnya bilang ya. Jadi kalau misalnya mau tahu tentang detail bagaimana proses hukumnya itu lebih baik tanyanya sama ayah, karena dia yang lebih menjalankan ini gitu. Karena gimana pun Thalia kan anak kalian berdua gitu ya. Anak kita berdua, makanya kita bagi tugas gitu. Dan waktu ada kejadian Onyo juga dikatain sama fans kan, ayah juga nindak lanjutin sampai ketangkep. Jadi seperti itu pula ketika Thalia anaknya juga ada yang menghujat, aku yakin juga pasti akan ditangkap juga, diusut tuntas sama ayah. Kamu sendiri tahu ada orang yang memposting hal-hal yang tidak benar seperti Pertama aku kirain orang bercanda, kan kebanyakan dihujat ya. Jadi aku nggak tahu yang mana dihujat, yang mana yang ini. Aku kayak ya udah terserah, nggak pernah ngeliatin gitu loh. Tapi kalau makin lama makin santer gitu dan bawa-bawa anak, makanya akhirnya kan ayah tindak lanjuti. Dan aku langsung, karena itu ada foto-fotonya Cici, aku langsung jaga mentalnya Cici gitu. Ya mungkin sekarang dia makanya foto-foto aku baru lihat gitu kan. Ya tetap aja kan ini udah ada foto-fotonya Cici, pasti diurusnya sama ayah sampai tuntas. Karena kan yang dia pertanyakan Thalianya, bukan akunya kan gitu loh. Maksudnya ini Thalia anak siapa, sedangkan aku udah menjelaskan dengan jelas. Dan kenapa aku sampai harus di YouTube aku sendiri gitu supaya jelas. Aku nggak mau di-cut-cut sama orang. Iya. Jadi kalau misalnya kadang kita bukannya apa bintang tamu atau apa, kan kita nggak tahu apa yang mereka edit, apa yang mereka cut gitu loh. Jadi kalau ini kan aku benar-benar nggak ada full, cut full run through gitu supaya orang tuh tahu gitu. Ya emang ya bolak-balik ya prosesnya kayak gimana gitu loh. Setelah ini kamu ada di video YouTube, Thalia sudah lihat? Atau Thalia itu menjadi pertanyaan? Kamu bilang kan tadi belum ada pertanyaan. Belum ada sih, dia belum
kayaknya so far dia belum ada pertanyaan tentang ini karena dia akhir-akhirnya emang benar-benar lagi fokus banget sama baletnya dia, jadi dia lagi kakinya sedikit cedera. Oke, jadi itu yang menjadi concernnya dia. Jadi udah habis sekolah les harus balet, harus ke dokter tulang dulu gitu. Jadi nanti dia ada lomba lagi, ada perform lagi. Jadi kayak konsepnya dia masih ke situ. Ini kan ya mungkin Thalia tidak terlalu memperhatikan sosial media, tapi kan mungkin teman-temannya atau lingkungannya atau siapapun gitu yang tiba-tiba mungkin bertemu. Nah itu gimana kamu Tolong jangan kasih tahu dulu ke anaknya ya. Bagaimana kamu mempersiapkan biar dia fokus dulu sama ini tanggal 30 dia ada perform soalnya. Oh iya. Kan takutnya ke distract gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kayak gitu Thalia ya secara heart to heart aku ngobrol sama dia di talk pasti dia udah ngerti juga gitu. Secara dia tahu dia itu anak public figure. Seorang public figure yang pastinya ya ada berita sana sini gitu. Makanya kadang dia kalau diwawancara mungkin waktu itu sempat ya ada karena berita perpisahan itu kan sempat wartawan banyak banget nungguin rumah terus sampai kayak dia merasa terganggu. Jadi dia ada di situasi waktu itu sempat kayak kalau ngeliat wartawan kayak gue nggak mau gitu. Karena pertanyaannya itu kayak menurut dia yaitu privasinya orang tuanya dia, jangan diganggu gitu. Makanya waktu itu pernah aku sampai ditarik sama dia, udah ya bun, dia yang narik. Jadi ibaratnya kalau masalah pemberitaan di luar sana mungkin Thalia sudah beberapa kali mungkin melihat bagaimana kedua orang tuanya ini menjadi apa ya pusaran berita atau banyak orang yang ingin tahu gitu. Jadi itu salah satu yang mungkin penguat dia gitu ya, bahwa ada berita lain lagi apa nih, tapi kan sudah diklarifikasi gitu ya. Tapi aku juga jelasin ke dia itu resikonya jadi public figure. Ada saatnya Cici kalau mau jawab ya udah, kalau Cici nggak mau jawab ya tapi jangan judes ya gitu kan. Tapi kita flashback ya, ini memang kalau tadi kata Sarwenda ya, bayi tabung juga prosesnya kan nggak sekali proses langsung. Bener. Kamu sempat guguran juga? Guguran 2 kali. 2 kali, dan bahkan pada saat hamil pun kamu sampai berapa bulan tuh harus ada di kursi roda? Iya, jadi kan kalau bayi tabung tuh ya aku tiap hari susternya datang buat suntikin di perut. Jadi karena aku rada lemah gitu, jadi harus suntikan di perut. Nah sebenarnya ada yang bisa suntik sendiri, kebetulan aku nggak berani. Karena berasa di dalam perutnya kan ada bayi gitu kan, jadi kayak takutnya kena. Padahal kan tahu ya daging juga suntikannya kecil gitu, tapi aku nggak berani. Jadi kayak suster datang terus gitu buat ini. Jadi prosesnya ya mungkin buat orang-orang yang pernah bayi tabung pasti tahu lah, prosesnya itu nggak gampang. Nah ini memang semakin menjadi perhatian juga ketika ya ayahnya Thalia juga speak up juga ya di sosial medianya, dia capture gitu ya sambil nge-tag juga nih pelaku yang memposting hal-hal yang seperti ini gitu. Dan ya ini boy gitu ya, dia dicari sama ayahnya Thalia ini. Terus kemudian juga ada, nah ini si pelaku ini sempat gitu ya, pada di bawah kontennya tuh ada komentar dari orang yang dituduh katanya deket sama kamu. Oh gitu. Ada ini, namanya siapa sih? Mana sih? Namanya Paulus. Kamu sebenarnya tahu nggak sih orang ini siapa? Karena dia sempat, aku nggak tahu apakah benar Paulus yang komen atau dia manajer aku dari tahun sebelumnya. Kita nggak ketemu orang itu. Nggak ada yang namanya Paulus nih, ya kan? Nih dia ada tuh sempat komen nih, kalau yang ini dari capturean yang ada di Instagramnya Ruben gitu ya. Iya gitu, itu anak saya ini, jadi kayak dramanya kayak ada gitu yang komentarin. Hah, dia bilang kayak gitu? Iya. Gue baru lihat. Nih tuh. Tapi kan itu masa lalu gitu. Tapi akhirnya dia klarifikasi lagi, si akun ini klarifikasi, dia bilang katanya yang disebut oleh akun si Vinaran itu tidak benar. Dah cuman itu doang. Jadi orang ini emang juga nggak jelas sih. Bipolar gue rasa. Soalnya bentar bilang iya, bentar bilang enggak, gimana sih? Aku aja nggak kenal, seriusan. Kamu nggak kenal ya, nggak tahu nama? Nggak kenal, nggak pernah ketemu nama orang ini, bentuk orang itu kayak gimana ya nggak tahu gitu. Oke. Nih, ya ini kita lihat. Komen dia ini aja aku baru lihat di sini. Karena kamu fokusnya pada mental anak ya. Iya, ngapain aku ngurusin itu, kan maksudnya udah ada job desk masing-masing gitu loh. Iya. Tapi kamu sendiri nih sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan gitu ya. Ya ini kan ada satu lagi masalah yang harus kamu hadapin karena kaitannya sama anak. Sementara kamu sendiri kan baru melewati kehilangan ayah gitu, papa meninggal.
kamu sudah sempat berdukakah gitu? Karena kalau kita lihat kamu habis dari ayah meninggal, kamu masih harus ada tugas lagi yang harus kamu kerjakan gitu. Ada banyak hal yang harus kamu hadapi sebagai seorang ibu. Aduh, harus ikhlas. Gitu aja. Harus ikhlas. Sudah sempat berduka. Tiap hari kalau sekarang aku minta mami tidurnya di rumahku. Karena tiap hari dia masih nangis. Jadi kalau misalnya aku sama dia bersatu, aku merasa kita berdua malah jadi nangis terus gitu. Tapi ya aku minta mami tidur sama aku, tinggal di rumah aku untuk saat ini. Soalnya aku tahu dia kehilangan sekali, dan begitu pula aku. Ya masih sedih. Masih sedih. Masih nggak berani. Tiap kali ngelihat foto papi pasti aku nggak kuat. Kayak kaget aja. Kaget kenapa bisa tiba-tiba banget Secepat itu. Masih ada terakhir kalau kita lihat di postingan kamu masih foto gitu di rumah sakit, kelihatan masih bugar gitu. Tiba-tiba baru 2 hari lalu sebenarnya papi ulang tahun. Jadi dia habis cobain baju jas buat acara ulang tahun dia. Malamnya dia sakit. Jas itu dipakai buat berani. Ya. Duka kehilangan pasti ada, tapi sebagai anak perempuan gitu, kalau kita lihat kan rumah aja papi yang bantuin kamu banget gitu untuk membangun impian kamu. Kemarin lampu error konslet, aku sampai bingung mau. Biasanya kan pasti apa-apa aku bilang sama papi, sampai bingung kayak waktu kemarin itu sempat ya udah gue telepon papi deh, terus kayak oh ya. Sebagai anak perempuan gitu ya, kamu ya hidup nih pasti ada masalahnya, termasuk menghadapi pemberitaan, menjaga mental Thalia. Ketika kamu lelah butuh sandaran, apa yang kamu lakukan? Diam. Makanya akhir-akhir ini kayak pada banyak yang bilang kayak mami lah, iya papi, tadi malam mami mimpi papi gitu. Aku cuma bilang aku belum mimpi, kangen tapi belum aja. Kalaupun kamu dapat kesempatan sekali ngomong lagi gitu ke papi, apa yang ingin kamu sampaikan? Iya, kebiasaan dia cuma selalu bilang jangan kecapean lah, jangan sedih lah. Kalau sedih gue juga sedih. Aku berusaha Jangan kecapean, selalu bahagia. Karena itu yang dia mau. Gue pengen lu lihat happy lah, lu jangan terlalu memforsir diri lah istilahnya. Aku belajar. Sesudah pemakaman kan kamu ada tugas tuh ke Korea. Iya. Itu pasti, dan harus terlihat profesional, ceria gitu. Sebenarnya itu ke Korea mestinya di hari papi meninggal. Langsung telepon, karena kan gimana pun pekerjaan juga harus tetap lanjut. Aku langsung telepon, untung semua brand mengerti, undur. Tapi karena udah nggak bisa diundur lagi, jadi makanya pas hari pemakaman habis itu aku langsung flight ke Korea gitu. Karena gimana pun tanggung jawab aku di kerjaan kan juga harus aku selesaikan gitu. Dan istilahnya brand udah ngundang, udah bayar, masa aku di situ nangis-nangis kan nggak mungkin ya. Jadi aku pendam ya paling malamnya. Makanya kadang kalau orang ngeliat mungkin matanya masih sedikit bengkak di pagi, walaupun ditutupin make up ya tetap ada rasa kerinduan dan sedih lah. Makanya aku nggak berani lihat, karena tiap kali lihat fotonya aja aku sedih. Saya masih kangen lah.
Tetap strong. Besar. Berikut ada bintang tamu kita satu lagi, dan kita ada update lagi berita kabar tentang Lisa Mariana gitu ya. Artikelnya bunyinya, ini beneran tapi ya. Oh, hasil tes DNA Ridwan Kamil tak identik dengan anak Lisa Mariana. Demikian. Kita lihat dulu profil, bukan Lisa Mariana ini. Ada Felicia ya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Sinetron Dunia Terbalik tahun 2017 ini menikah. Sarweda sekarang udah ditemenin sama Feli, duduk di kursi ini. Belum apa-apa ya, Fel? Iya loh, belum apa-apa sudah didudukan di sini. Duduk di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku jawabannya fitnah atau fakta, Feli? Kamu udah nggak cemburu sama lawan mainnya suami kamu ya di sinetron. Tapi sekarang anak kamu yang suka histeris kalau lihat bapaknya lagi main sinetron sama cewek lain. Fitnah atau fakta? Fakta. Benar. Pesan-pesan dari kamu ya? Oh iya dong. Dia udah bisa merasakan sendiri. Jadi kalau ngeliat sama orang lain dia kayak, kok sama cewek lain sih mah gitu. Dia teriak-teriak papa gitu. Pada saat lagi nonton dia teriak-teriak gitu. Iya, teriak-teriak. Pas ketemu bapaknya, iya sempet dijutekin dulu lawan mainnya. Lawan mainnya dijutekin? Terus aku kenalin, aku deketin, aku bilang ini cuma kerja aja gitu. Kalau ke papanya dia ngomong apa? Ya udah nggak apa-apa, papa semangat aja kerjanya. Karena udah dikasih penjelasan. Oh, yang dijutekin cuma lawan mainnya ya? Papanya nggak dijutekin? Enggak, malah langsung tempel-tempel terus. Oh, biar nggak hilang papanya. Iya. Cuma seperti apa sih reaksi itu? Ada 3 cewek iya yang akan histeris. Oke, berikutnya Sarweda, fitnah atau fakta? Bahwa kemesraan kamu dan Gio udah bukan buat konten atau kerja bareng, tapi sudah menjadi hal yang real, nyata, dan bahkan sedang memasuki fase ada kupu-kupu di dalam perut gitu ya. Terus kayak gitu. Fitnah atau fakta? Hah? No comment. Ya. No comment adalah sebuah jawaban yang tertunda ya. Gimana jadinya sih? Rekan kerja. Oh, rekan kerja. Iya, rekan kerja fakta. In the realnya sudah kerja ada pendekatan lain nggak? Hah? Ya udah kita doain aja ya, karena dia kalau nggak jawab hah gitu tuh ada jawabannya pasti di sini. Belum bisa di-spill. Teman kerja. Nih hari ini Sarweda ya udah dibikin pandang nangis, jadi dibikin bingung gitu ya gimana cara jawabnya ya. Jadi masih rekan kerja nih. Benar, rekan kerja. Rekan kerja iya. Sama kan kayak temen sinetron rekan kerja. Maksudnya kan? dia sama Hito dulu. Akhirnya jadian. Bukan. Sekarang Maksudnya iya, Hito sama rekan yang sekarang. Kirain Feli sama Hito dulu kan rekan kerja, habis itu ya namanya kalau nggak pernah, aku malah nggak pernah cinlok kan, nggak pernah satu lokasi sih. Oh jadi nggak sama, berarti kamu nggak kamu nggak cinlok? Aku nggak cinlok. Oh berarti kamu nggak ada yang bilang cinlok. Beda atau fakta Feli? Ya. Gara-gara kemarin di wawancara itu Anwar sempat spill katanya ada yang selingkuh di bioskop. Orang menduga itu adalah Hito, sehingga Hito banyak mendapatkan komen negatif dari netizen sehingga dia bingung. Fitnah atau fakta? Fitnah. Dia nggak bingung. Maksudnya beritanya fitnah bahwa dia ada selingkuh. Jadi yang disebut Anwar selingkuh tuh siapa? Setelah yang berikut ini kita bahas, jangan kemana-mana, tetap di Rock Ini. Oh, ingetin ya, jangan dipotong. Jadi benar nggak itu siapa yang selingkuh di bioskop? Nggak ada. Jadi itu tuh ceritanya kan kita syutingnya pagi banget. Jadi Anwar tuh emang dia bilang tuh masih asbun, dia tuh masih kumpulin nyawa aja gitu. Akhirnya dia ngomong, tapi kan aku sama Anwar emang love language-nya tuh physical attack. Nah, bukan touch ya. Jadilah aku langsung refleks wah gitu. Jadi seakan-akan tuh membenarkan dan kayak menutup-nutupi Anwar tuh mau ngasih tahu apa sih. Reaksinya itu gimana? Nah kasihan tuh karena menurut aku itu nggak penting. Jadi aku nggak ngomong sama Hito kan. Ternyata tuh beritanya jadi kemana-mana. Terus pas kita lagi mau naik Gunung Bromo, dia tiba-tiba bilang gini, Jo ini kenapa ya kok aku rame banget dibilang red flag katanya ternyata Hito selama ini pernah selingkuh. Iya itu ternyata selingkuh. Ternyata Feli tuh terus dibilang gini, Feli adalah istri yang baik menutupi aib suaminya gitu. Terus
dia sampai kayak aib apa sayang. Oh iya aku lupa Jo, kemarin aku syuting sama Anwar ngomongnya begitu, tapi aku nggak kasih tau kamu karena menurutku tuh nggak bener gitu. Kamu anggap cuma bercanda doang? Iya aku pikir cuma bercanda doang. Akhirnya kamu sekarang masih temenan nggak sama Anwar? Iya kebetulan kita temenannya gimmick aja sih. Ini aja yang diangkat ya. Ini. Nanti ini tolong dipotong dibikin rame biar gantian. Oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi. Nah, berikut nih ada ini viral juga nih, Mama Yuyun, mamanya Giovanni ya. Kemarin itu khusus datang ke Blitar ke pengajiannya Gus Idam untuk mendoakan supaya anaknya yang pertama itu segera dapat jodoh. Amin. Wah, ya amin kita doakan amin. Ya. Masalahnya adalah mamanya nggak pernah ngomong ke Giovanni kalau mama tuh udah pengen mantu. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Silakan duduk. Iya, terima kasih. Kita mau tanya-tanya. Ini ada videonya ya, curhatan. Mama Yuyun minta didoakan semoga anaknya dua-duanya segera dapat jodoh karena mama udah pengen gendong cucu. Iya. Kita lihat yang berikut. Baru 2 minggu. Ini anaknya lagu menabung. Mama, ini bener udah diniatin pergi ke Blitar. Iya. Udah tahu tuh jadwalnya ceramahnya Gus Idam tanggal berapa? Enggak tahu. Nggak tahu. Jadi pergi aja ke pokoknya dengar dari teman ke Gus Idam ngaji bagus kan, emang saya suka pergi ke pengajian kemana-mana gitu. Terus kayak udah deh yuk gitu, teman saya juga nguatin kita sama siapa gitu kan. Terus kata teman saya ya udah deh kita berdua aja deh, beli tiket ke Gambir. Terus berapa hari kemudian gitu kan, takutin ntar kita nggak kedapatan tiket kata gitu kan. Ya udah beli, akhirnya dapet tiket, kita berangkat. Tapi belum tahu tuh jadwal pengajiannya kapan gitu, belum tahu. Dengar sih malam Selasa sama malam Jumat gitu doang. Tapi datangnya udah 5 hari sebelumnya? Enggak, malam. Jadi Minggu datang, Senin pagi kan nyampe, sorenya ngaji yang malam Selasa itu. Oh, itu langsung dapat ke situ. Kak, ini sebelumnya selain ke Blitar pengajian minta didoain dapat jodoh, udah ke pengajian mana lagi, Ma? Kalau ke pengajian sih hampir setiap hari ada pengajian kan, ada arisan kajian di ini mau ini sama teman-teman gitu kan. Nah, yang di Gus Idam ini ke Besit tiba-tiba kan teman saya ntar lu ditanyain lu kalau tujuannya kesini mau ngapain. Ya udah deh, keluarnya saya pingin banget, emang saya kepingin banget gitu, anak saya dapat jodoh. Saya tuh sudah pingin cepet punya cucu. Oh iya. Kan teman-teman udah pada punya cucu. Oh iya, gitu. Apalagi anaknya udah ada umur ya. Udah ada umur. Dua-duanya, yang satu yang perempuan udah 29, Agatha. Oh iya itu. Iya. Itu nggak nyanyi tapi ya. Kagak, dia atlet dulu. Oh, atlet. Oke, hubungi nomor di bawah ini ya. Komentar netizen yang kita baca ya berikut ya. Bagi ibunya udah pengen punya cucu tuh, yuk bisa yuk Bang, katanya gitu ya. Berikut ada lagi komentarnya. Aduh, satu Indonesia Raya sekarang sedang mendoakan lu Kak ya. Amin. Tuh ya Kak. Ada lagi komentarnya, coba. Semoga cepat dapat jodoh Bang. Kata ibunya yang penting lagi adalah dapat jodoh terus langsung dapat cucu gitu ya. Gercep ya. Gercep. Tapi benar Kak bahwa sebenarnya Mama ini nggak pernah ngomong apa-apa gitu soal jodoh, soal impiannya. Selain berikut ini kita bahas dari mana. Tetap di Rumpi Gosip. Bersama Giovanni dan Mama Yuyun. Giovanni, kamu tahu Mama viral ya kan statementnya Viral itu. banget. Gimana? Emang nggak pernah ngomong nih Mama, nggak pernah ngomong? Jujur karena kita nggak pernah kayak, ya maksudnya pasti aku tahu nih mereka concern pasti tentang pernikahan aku dan segala macam. Cuma nggak pernah diomongin secara langsung gitu loh, kayak kapan nikah atau mana calonnya gitu tuh nggak pernah ada gitu. Jadi aku kan ya santai-santai aja ya. Terus tiba-tiba pas lihat video ini dikirimin terus Mama tiba-tiba kayak, Bang maaf ya Babi viral. Terus aku kayak agak sedikit kaget kayak viral gitu, viral apa? Viralnya terus kayak ngomongin aku kan, mungkin karena Mama nggak enak karena sebenarnya kan ya tetap aja itu kan kehidupan aku gitu kan. Tapi gimana ya, aku senengnya karena ternyata komennya tuh banyak yang positif. Justru banyak yang doain, banyak yang apply juga.
untuk jadi Ada yang jadi jodoh. kasih CV ya. Bisa lihat sini nggak bercanda. Jadi itu sih yang senangnya. Vibes-nya jadi positif, gitu. Tapi Mama tadi sempat cerita kalau ingat-ingat itu ikut sedih juga gitu. Karena ngerasa nggak enak. Betul. Iya, betul lah. Kan datang ke sana ngaji, biasanya kan ada curhatan. Terus nggak kepikiran bakalan masuk TikTok. Oke. Iya kan? Udah ngomong sambil monyong-monyong gitu, semua gue masih deg-degan gitu kan. Aduh gimana pas pagi-pagi teman-teman, lu ada di itu viral lu di TikTok. Yang mana sih TikTok? Nanya sama temen aku yang sebelah, gue juga kagak ngerti kata dia. Terus ada kirim, ini gue kirimin, buka. Ya Allah, ntar anak gue ngeliat bagaimana nih, ya kan? Terus pulang nih udah sampai aja, bang bagaimana? Kita kirimin dulu, bang gimana ya bang, mami nggak enak sama abang, ntar abang malu gitu kan? Ih maminya gitu, jual aku di itu gitu kan, biar aku dapet jodoh, apa biar ini gitu. Terus kata abang, apa-apa mi, kata tapi kan doanya baik ya udah gitu, anak yang baik. Alhamdulillah. Nah, ini ngomong-ngomong lagi kita mau flashback lagi nih. Ya. Ini kan Mama dulu sempat manajerin Giovanni Iya, waktu betul, kecil ya iya. kan. Dan Giovanni sempat cerita juga. Dulu ada masa mungkin lagi pencarian jati diri, ngerasa nggak happy ketika Iya, iya. jadi public figure gitu ya. Coba kita lihat cuplikan statement yang berikut ini. Oke, ini. Gimana? Baru ngeliat pas dia cerita gitu kan, sedih juga. Ya nggak nyangka ya kalau anaknya ada tertekan juga karena sebenarnya sih waktu itu berkat banyak, rezeki banyak, namanya orang tua ya kan. Waduh seneng anaknya diundang sana, nyanyi ke sana. Ya kan ibunya bisa punya segala macam yang kita pinginin, yang anaknya bisa sampai sekolah ke Amerika ya kan. Itu kan semua tabungannya dia yang kita kumpulin. Tapi kita kan nggak tahu hatinya dia gitu waktu itu. Terus bang, kenapa nggak cerita? Kan dia anaknya tertutup. Tapi abang nyesel nggak jadi anak mami? Ya kan gitu, mami kayak gimana ya, kayak dulu nggak ngerti. Ayo bang, nggak boleh main di hujan, nggak boleh main sepeda. Besok mau syuting, besok mau ini, kan dilarang semua. Saya pikir ya dulu apa aku yang orang bilang eksploitasi anak atau bagaimana. Tapi kan kita udah ngeliat hasilnya semuanya kan gini, tapi nggak tahu batinnya dia gitu loh. Jadi Mama baru-baru tahu Baru aja. tahu, makanya sekarang saya sering pergi berdoa buat anak, terus ada keinginannya itu biar dia hidup bahagia lah gitu maksudnya untuk langkah selanjutnya. Amin. Doa orang tua ya. Udah Giovanni sharing bukan buat mau nyalahin ya. Sebenarnya balik lagi sih, kalau misalnya ngomongin masalah ini, aku selalu bilang kayak sebenarnya bukan salah siapa-siapa. Karena waktu emang kayak bukan aku aja sih sebenarnya. Karena pada zaman dulu kan kita juga waktu kecil nggak tahu apa yang kita mau gitu kan. Pada saat udah gede kan baru sadar kalau oh ternyata ini tuh bukan gue sih sebenarnya gitu. Mama juga nggak salah sama sekali karena aku memang bukan tipe orang yang cerita gitu. Aku sangat tertutup, aku introvert banget. Maunya di rumah dan segala macam. Maunya cuma gambar apa segala macam. Sedangkan kayak aku tuh selalu ingat kayak kita harus nurut sama orang tua gitu. Jadi aku ngikut sama mama papa. Cuma ya pada saat gede kan akhirnya sekarang jadi udah tahu juga gitu. Kayak gimana perasaan akunya mau kayak gimana. Kan aku sekarang udah happy, sekarang udah dapat apa kerjaan yang aku suka apa segala macam, dan mama juga udah sadar kalau kayak ya kita sama-sama cerita yuk, jangan semuanya dipendem kayak gitu. Karena itu makanya begitu viral, Mama langsung cerita gitu ya. Takut salah lagi, takut salah lagi. Insya Allah. Kasih tepuk tangan yang luar biasa dong buat Giovanni dan Mama Yuyun. Terima kasih sudah hadir, Mas. Ini ya, dua-duanya tulus. Ya mamanya pasti tulus banget sama anaknya juga tulus sama orang tuanya ya, nurut gitu selalu ya, tidak membantah. Tapi ya tetap aja yang namanya komunikasi itu ada di mana-mana masalahnya gitu ya. Jadi itu bukan masalah salah siapa, cuman masalah ya ngobrol aja gitu ya. Gitu. Terima kasih Giovanni sudah hadir. Sama-sama. Terima kasih Feli, terima kasih Sarwena, terima kasih sudah hadir bagi ceritanya. Dan terima kasih juga buat Anda semua. Kita ketemu lagi ya setiap hari di acara rutin Gosip. Di panggung juri atau depan